Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 dengan saya Fiona Jelita, teman saya Hanung Setiawan, ada Arfa Syadina dan Muhammad Iksan, dan yang terakhir ada Muhammad Fikri Haikal. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ketepatan memahami, membuat, dan mengajukan sponsor event. Next. Nah, di dalam sebuah acara event pasti ada yang namanya sponsorship. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sponsorship dan bagaimana sponsor di dalam sebuah event. Sponsorship itu sendiri menurut International Event Group pada tahun 1995 dalam GES 1997 merupakan biaya yang dikeluarkan kepada penyelenggara event dengan imbalan eksploitasi komersial kepada pasar potensial dalam event. Dan menurut Geldart dan Sinclair pada tahun 1996 dalam Bowdoin 2003 mendefinisikan sponsorship sebagai sesuatu pembelian yang biasanya intangible yang akan menghasilkan keuntungan tangible kepada pemberi sponsor. Misalnya meningkatkan keuntungan serta meningkatkan citra sebuah perusahaan. Next. Dalam pengertian luas, sponsorship adalah bagaimana menciptakan kerjasama saling menguntungkan antara sebuah organisasi dengan perusahaan sponsor. Nah, apabila sponsorship dipilih berdasarkan manfaat dari besarnya eksposur atau kemewahan acara, maka para sponsor selalu dapat memilih acara atau event lain yang diselenggarakan oleh pesaingnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan event tidak dapat mengandalkan pendapatan dari sponsor. Nah, model baru dari sponsorship ini didasarkan pada sebuah kemitraan. Sponsorship yang didasarkan pada kemitraan mampu memberikan beragam jenis hasil yang menyebabkan sponsor manapun sulit untuk meninggalkan kerjasama kemitraan dengan sponsor tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanung Setiawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paket sponsorship. Pertama, sponsorship substitusi pertukaran tanpa adanya aliran dana masuk ke panitia. Misalkan media partner. Yang kedua, sponsor dana langsung. Sponsor yang terkait kontrak dengan pihak penyelenggara, konferensi, dan event dengan menyerahkan dana sponsor dengan kompensasi yang diatur dalam sponsorship. Yang ketiga, sponsor kerjasama, penyusun paket sponsor. Sebuah paket yang baik adalah mempertimbangkan keseimbangan antara produk satuan harga masing-masing produk atau paket yang ditawarkan. Next. Di sini ada beberapa keuntungan yang diharapkan perusahaan dari penyelenggara event. Yang pertama, peningkatan penjualan produk perusahaan. Yang kedua, peningkatan kepercayaan konsumen kepada perusahaan. Yang ketiga, peningkatan brand awareness. Yang keempat, merek tertentu untuk standar tertentu pula. Yang kelima, memasuki pasar khusus. Yang keenam, penyediaan entertainment bagi konsumen. Yang ketujuh, menampilkan keunggulan produk. Yang ke-8, menciptakan produk sponsor. Next. Di sini saya akan menjelaskan memilih sponsor yang sesuai dengan event. Yaitu sponsor merupakan kontrak komersial yang berisi kontribusi perusahaan kepada penyelenggara event atas sejumlah uang atau produk yang dikeluarkan untuk mendukung penyelenggara event. Apabila penyelenggara event tidak dapat memberikan keuntungan pada perusahaan pemberi sponsor, maka tidak ada sponsor atau dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan terhadap event. Untuk event yang membutuhkan sponsor sebagai EO, harus mengetahui bagaimana event dapat bekerja sama dengan sponsor karena event yang diselenggarakan dan perusahaan
harus sama-sama memiliki tujuan yang sama. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Arafat Sadina. Baik, selanjutnya ketentuan yang dikeluarkan perusahaan pemberi sponsor. Pemberian sponsor bergantung pada bagaimana event organizer dapat menampilkan keuntungan apa saja yang dapat diterima oleh pemberi sponsor. Dengan pertimbangan tersebut, IO perlu mengetahui hal-hal apa saja yang diinginkan pemberi sponsor, yaitu pertama, tujuan penyelenggara event untuk mendapatkan sponsor. Yang kedua, peraturan tentang sponsor yang perlu diikuti oleh IO. Yang ketiga, penetapan tingkatan sponsor. Keempat, tipe sponsor yang cocok untuk event yang diselenggarakan. Yang kelima, bagaimana rencana sponsor diterapkan. Yang keenam, nilai yang ditetapkan untuk jenis barang atau jasa yang diberikan. Yang ketujuh, apa keuntungan pemberi sponsor apabila mengikuti event tersebut. Kedelapan, siapa yang akan menyetujui pemberian sponsor. Selanjutnya, tentang strategi mendapatkan sponsor. Salah satu konsep yang diselenggarakan event adalah dapat menarik sponsor untuk membiayai event. Maka ada beberapa hal yang harus diingat bahwa sponsor potensial harus mendapatkan keuntungan dari event yang diselenggarakan, yaitu event yang diselenggarakan dan sponsor harus sama-sama memiliki pasang pasar yang sama. Yang kedua, adanya media yang akan mengekspos event yang diselenggarakan, keuntungan publisitas dan public relation apa yang akan didapat oleh sponsor, keuntungan langsung apa yang akan didapat oleh sponsor di samping pemerintahan melalui media. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan. Ya, baik. Selanjutnya komposisi sponsor media. Yang pertama, melakukan kerjasama promosi dengan media cetak, koran, radio, majalah maupun televisi. Yang kedua, sebelum melakukan kerjasama barter publikasi, diperlukan pengetahuan tentang spesifikasi produk dan tarif space atau ruang iklan atau spot iklan dari masing-masing media. Yang ketiga, untuk koran atau surat kabar, istilah satuan uang iklan di surat kabar adalah milimeter kolom atau mmk. Yang keempat, dihitung dari baris kiri ke kanan disebut kolom, dikalikan dengan panjang pendek dari atas ke bawah disebut milimeter. Ukuran iklan misalnya 2 kolom kali 100 mm atau 10 cm sama dengan 200 mmk. Yang kelima, semua surat kabar menerapkan sistem perhitungan ini. Yang membedakan adalah jumlah maksimal kolomnya atau panjang dalam sentimeter, sesuai dengan ukuran luas korannya, harga tarif iklan. Next. Yang keenam, untuk radio dan TV menerapkan sistem tarif spot iklan untuk durasi 30 detik dan 60 detik. Untuk radio adalah istilah ad-libs, yaitu announce oleh penyiar langsung. Sedangkan untuk TV masih ada variasi lain, misalnya insert, bumper in, bumper out, running text. Tapi yang biasanya untuk barter adalah spot TVC atau komersial 30 detik atau 60 detik, running text, dan liputan berita saja. Selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Fikri. Ya, di sini ada contoh perhitungan barter promosi. Yang pertama, kerjasama dengan surat kabar. Tarif iklan display black and white 10.000 per milimeter kolom. Yang kedua, tarif iklan display full color 15.000 per milimeter kolom. Dan yang kedua ada barter yang kita ajukan, yaitu pemasangan iklan display black and white ukuran 2 kolom dikali 200 mm. Diskon 80% sebanyak 2 kali muat. Artinya kita untuk membayar sebesar 20% plus PPN 10%. Perhitungannya 2 kolom dikali 200 mm sama dengan 400 mm kolom. Tarif umumnya
400 mm kolom dikali 10.000 sama dengan 4 juta ditambah PPN 10%, yaitu 400.000 sama dengan 4.400.000 per muat dikali 2 kali muat, yaitu totalnya menjadi 8.800.000. Diskon 80%, yaitu 3.200.000 dari 4 juta per muat sama dengan 800.000 ditambah PPN 10%, yaitu 80.000 sama dengan 880.000 per muat dikali 2, yaitu 1.760.000. Harga inilah yang harus kita bayar bila pihak pengelola surat kabar setuju kerjasama dengan radio. Yaitu ada tarif spot iklan 10.000 per 60 detik KL. Ada tarif adlib 15.000 per tayang. Next. Dan yang ketiga, ada barter yang kita ajukan, yaitu pemutaran spot iklan 60 detik 10 kali per hari selama 12 hari, barter full promosi, artinya kita mengajukan untuk dapat full barter KL. Perhitungannya yaitu 10.000 dikali 10 kali per hari sama dengan 100.000 dikali 12 hari sama dengan 1.200.000. Ada kontraprestasi untuk surat kabar, ada logo tercantum pada backdrop acara, logo tercantum pada leaflet 2.000 eksemplar K, logo tercantum pada poster 1.000 eksemplar L, logo tercantum pada iklan promosi media cetak. Etika sponsorship, pada saat melakukan kerjasama dengan sponsor ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sesuaikan sponsor yang dituju dengan event yang akan dilaksanakan. Yang kedua, buat perjanjian untuk bertemu. Dan yang ketiga, patuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh sponsor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, bisa isi komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.